من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, karena di dalam majelis ini tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul semata-mata untuk menjalankan perintah dan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat ini, pada malam hari ini, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luas selalu dilimpahkan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari percikan nurnya Rasulullah lah kita semua saat ini dapat berkumpul. Dengan percikan nurnya Rasulullah lah kita semua saat ini dapat mengikuti acara yang setengah bulan sekali kita adakan di sini. Yang kita muliakan orang tua kita, ayah dan kita Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilaf. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang melihat kita berkumpul dengan cucu atau keturunannya, sehingga kita semua menjadi orang yang diwajibkan oleh baginda Rasulullah mendapatkan syafaat di hari kiamat daripada beliau. Mudah-mudahan Al-Habib diberikan umur panjang, sehat, afiat, lancar segala urusan. Seluruh penyakit beliau diangkat sehingga beliau selalu hidup di dalam kemudahan-kemudahan. Sedikit kita tambahkan di dalam pembahasan yang telah kita bicarakan yang berkenaan dengan sunnah-sunnah di dalam sembahyang, yaitu perlu kita bahas agar kita semua di dalam melaksanakan ibadah sembahyang ini semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin mirip dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam sembahyang atau di dalam sholat itu ada di beberapa tempat yang kita semua itu disunnahkan untuk mengangkat kedua belah tangan kita. Yang pertama semalam sudah kita bicarakan, yaitu sunnah mengangkat kedua belah tangan kita ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Sudah semalam itu. Takbiratul ihram itu adalah rukun, tidak bisa ditinggal. Adapun mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Jadi berbeda antara takbiratul ihram dengan mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram
fardu atau itu adalah merupakan salah satu rukun di dalam sembahyang, ialah bacaan Allahu Akbar. Itu sudah kita bahas. Adapun mengangkat tangannya lain daripada membacanya. Kalau membaca tadi untung, maka akan telinga seluruh huruf, seluruh baris, seluruh tasydid yang ada di dalam kalimat Allahu Akbar, telinga kita wajib mendengar. Wajib mendengar. Kada boleh kita membaca yang itu kita diuntung kita hanya Allah Akbar. Hukaknya di mana mantap. Nah, telinga kita wajib mendengar. Nah, selain ketika kita itu tadi takbiratul ihram, disunnahkan kita mengangkat kedua belah tangan. Caranya semalam sudah mengangkat tangannya itu seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat tangannya kalau takbiratul ihram itu mulai di bawah. Mulai di bawah, meskipun kena ada khilafiyah, tetapi sangat ditekankan dan dicontohkan oleh almarhum Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu guru sekumpul, ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu mulai bawah ke atas untuk coba aman ke kiri. Tangan kita ini kalau tak sembahyang, katakan seorang batis lah, misalkan batis serangkak pemuka, serangkak pemuka, jangan banyak. Ini kalau pada diperhatikan, ini berapa kali disampaikan, berapa kali mendengar, berapa kali untuk pengajian. Bila kita pada memperhatikan kelakuan kebiasaan kita yang mulai lagi akan ini bisa mendatangkan merasa. Hingga apa ini dia sembahyang pada ubah-ubah, diperhatikan bila ada maka takbirnya akan lurus. Nah, tangan kita berada di bawah. Nah, sehingga ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan ini, tangannya posisi mulai di bawah sampai ke atas. Mulai A-nya di sini, Allahu Akbar, tutup. Allahu Akbar. Meskipun ada kaul yang lain, nah artinya supaya kita dalam satu pengajian itu sama sejalan satu cara, meskipun kita ada kaul yang membedakan karena mengangkat tangan itu Allahu Akbar ada namanya, tetapi ini kada kuat meskipun memang ada riwayatnya. Jadi mulai bawah pembinian talangnya sama Allahu Akbar untuk jadi ke sini langsung memberikan ini sudah untuk Allahu Akbar. Ini pun kalau kita kada perhatikan dan kada bujur-bujur memperhatikan gerakan kita, kayak apa kebiasaan kita sudah puluhan tahun kada ubah. Tapi kalau kita hendak mau ubah supaya gerakan kita ini dasar bujur-bujur ada contoh dari baginda Rasulullah, sehingga kita hendak mau ubah. Kenapa jadi mau ubah? Karena hendak menuruti caranya Rasulullah. Nah, sehingga kita jangan ibarat orang tuh bujur-bujur memperhatikan, bujur-bujur mengusahakan. Nah, itu takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Yang kedua, yang sunnah mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat tangan
Yang kedua ialah pada ketika kita hendak rukuk. Ada sedikit orang nah ketika sembahyang sudah kayak ini, ketika hendak rukuk langsung ukur tangannya, Allahu Akbar. Rasulullah tidak seperti ini. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah ialah ketika kita misalnya sudah seperti ini, lalu kita baca Fatihah, lalu kita baca ayat, nah, untuk membaca ayat, lalu kita hendak rukuk. Ketika kita hendak rukuk, sunat tangan kita diangkat. Sunat tangan kita kedua belahnya diangkat. Jadi misalnya aja, lakum dinukum waliyadin, misal kita maghrib tadi misalnya. Nah, hendak rukuk, Allahu Akbar. Hendak rukuk, tangan kita diangkat, Allahu Akbar. Nah, itu hendak rukuk, Allahu Akbar. Dua saja. Yang ketiga, sunnah mengangkat tangan itu tadi ketika hendak bangkit dari rukuk. Ingat hendak rukuk tadi sudah. Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Mengangkat tangannya ini sampai sama seperti takbiratul ihram. Bukan ketika hendak rukuk misalnya, lakum dinukum waliyadin. Allah. Ya Allah. Sama seperti takbiratul ihram. Hakata Rasulullah seperti itu. Kenapa jadi penting kita sampaikan, kita bicarakan seperti itulah Rasulullah. Nah, ujar kita Rasulullah itu adalah pimpinan kita. Membujur kita merasa Rasulullah itu adalah pemimpin kita. Kalau kita bilangnya bulan puasa itu aja nomor aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sayyidina itu apa artinya? Pimpinan. Bila pimpinan, bila sayyidina memimpin seperti itu, berarti kita menurut. Bila sayyidina memimpin seperti itu, kita kada menurut, berarti kada bujur Rasulullah itu pimpinan kita. Nah, jangan jadi perlu. Kalau kita bicarakan sunat, ya sunat artinya digawi, ya apa-apa, kada digawi, kada apa-apa, kada ada efek apa-apa, kada ada kerugian. Kalau banyak ditinggalkan sunat-sunatnya itu pedagang ingin, kada bukan masalah dunia, tapi masalah ikatan kita dengan Rasulullah. Nah, ujar kita, pimpinan kita Rasulullah. Polisi atau ABRI atau TNI oleh ini kan banyak sudah ujar apa? Ujar komandannya apa itu? Komandannya itu. Siap. Maaflah kelanjutan. Sengaja punya itu kasung. Perlu apa-apaan. Melanggaran disuruh di siap jalan aja mandatnya itu. Maaf. Buat polisi artinya harus lagi mencoba ada polisi yang umumnya Rasulullah, pimpinan seluruh alam semesta. Maka kunci amal kita itu diterima oleh Allah, kuncinya dipintakan bujur adanya mutaba'ah kepada Rasulullah. Bila ada bujur mutaba'ah kepada Rasulullah, bila ada bujur
kada diterima oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kada diterima bukan kada sah, tetapi puluhan tahun kita sembahyang, dan seharusnya ketika orang sembahyang itu tadi menghadap kepada Allah. Misalnya orang nih hadap lawan pemilihan, orang hadap lawan pemilihan belum kawin misalnya belum kawin, kian ujang hadap lawan pemilihan ujang misalnya, ini misal aja kan. Jadi di arwah orang sudah nih kayak apa, belum banyak lagi. Nah, hadap lawan pemilihan. Ujarnya, akhirnya sudahnya tahu lawan pembeliannya, sudah minta nomor HP-nya, sudah lancar pada teleponan, ujar lelakiannya, di mana dalam rumah kamu yang kalau dari yang di pacaran ini kamu yang baca saja anak-anak, apanya si anu ya, banyak dicucu, kait ya. Romantis lalu yang laki terkait. Bagusnya sebenarnya ya yang diubah-ubah. Nabi Muhammad itu sampai akhir umur Sidin mengiau Sayyidah Aisyah kada tinggal ya Umairah. Dari mana? Berapa umur Nabi itu? 63 orang. Sampai akhir umur Sayyidah Aisyah itu dikiausinya itu panggilan kesayangan. Namun diartikan tuh ulang pipinya kemerah-merahan, tapi bukan maksudnya itu. Artinya Nabi Muhammad itu selalu romantis, itu maksudnya. Kembali kita kepada pokok masalah lagi. Lalu ujar si pembiniannya, rumah ulun di jalan di jalan mana jalan itu kawan gue. Iya di jalan itu. Maka aku hari-hari lewat, iya bahkan bisa melihat ulun ujar pembiniannya lewat jalan itu lah ya. Di situ kok rumah ulun. Kalau bisa lihat kan aku lewat hari-hari, ini bisa lihat jalan kan kendaraan itu ya yang paling lain betul orang bedanya kan. Bunyinya itu ya atau akhirnya, anak kita kalau dulu sama itu apa? Dan Allah-nya terpandang Allah menggantikan Allah lebih baik. Jangan kali jadi menantu orang jaga ini. Si rumah itu namanya apa? Ciri-ciri rumah itu rumahnya catnya takut sambat berbeda, jujur. Rumahnya catnya ada orang paling ganal di rumah di jalan itu orang paling ganal catnya rumahnya itu rumahnya lah tadi liganya. Nah, lalu si laki-laki tadi lewat bagaimana sambil pada teleponan aja. Oh iya kacanya pinarakan nikah ya lelakiannya. Ben jadi tahu kan aku di rumah ya lelakiannya. Iya kan? Aku perkenalan mau ngabaikan. Anak perkenalan mau apa? Ayo ya mau katanya disuruh masuk kiamat apa? Olehnya abahnya besok semok berapa pipi sini lagi sih abahnya jangan abahnya menjelek jelek dan abahnya salah cowok mereka tiga. Lalu sampai saya bilang kita kasih kata bela Assalamualaikum.
karancakan mengiti muhan abahnya binandu di mana kehilangan abahnya di mana sasekot abahnya tuh kayak apa pinaluan kubiah abahnya kayak berahu. Kenapa? Karena jangan menghilangkan benar. Seharusnya orang yang sembahyang berapa puluh tahun sudah sembahyang, tiap kali sembahyang itu menghadap Allah, memuji Allah, mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengusyahadahkan Allah. Seharusnya setiap kalinya sembahyang minimal serangkah, makin pinandu, makin kenal, makin akrab. Kita pertanyakan kepada diri kita, berapa puluh tahun kita sembahyang sudah? Nah, orang sembahyang itu ujar Nabi, al-musalli yunaji rabbah. Orang yang sembahyang itu sebenarnya ialah yunaji rabbah, ia bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Tuhannya Allah. Kenapa jadi rancak benar bapak panggilan lawan Allah, katakanlah lawan Allah? Mungkin di dalam kita sembahyang kita ada jujur lagi mau pakai Rasulullah. Mungkin cara kita sembahyang, praktek kita sembahyang ada mutaba'ah dengan baginda Rasulullah SAW. Ini maksudnya. Mungkin ketika kita sembahyang lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Mungkin ketika kita hendak berdoa Allahu Akbar. Atau ngitunya bujur-bujur ketika ketakbir ihram sama kayaknya hendak berdoa kayaknya Allahu Akbar, tapi rukunya nanti ini apa namanya? Ini kurang untuk berenang. Atau rukunya namanya? Atau di sini tanya. Nah, nih ya jangan lupa kalau pistol aja lagi. Gitu kalau kita ruku sudah jelas saja sama semua. Mungkin. Nah, bagaimana pilihan yang kayak ini kita samakan sah cuma lain pada Rasulullah. Bisa kalau kita kira-kira misalnya kayak ini orang beri contohnya. Datang orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya di buka lawang. Mamaan hari dia. Gak misalnya, mamaan dari dia nyaman. Gak kenapa? Usaha kalinya gak mampu. Kalau mampu, karena mampu itu walau ya Allah. Gak mampu, walau. Kada pedulian nih, Mek. Sedikit di pada Habib tadi ini gak walau pedulian. Mencari ini sedikit mana dulu. Ini kada dibarui lagi ini. Namanya keluar nang bini. Kamu menyamuk. Aku nama Galena. Kamu tahu tadi. Gak nak umpur. Walau sampai berikan ada waktu kamu. Sampainya ya. Mah jangan hebat mau kasih panarnya manfaat nang ini jangan ini. Naik ke dulu. Naik makasih. Ada yang boleh orang tadi ini maknanya banyak banget ini ujian lagi makan naik mau makan lagi ada bagian kalau mau makan nyaman ini malunya kalau umputnya mau ujian lagi
aku kolesterol 450. Tak makan lagi, dengan walu, dengan kumpul walu nang pesantren nang likatnya itu. Artinya apa? Itu namanya orang bertujuan makan dari si A, tetapi si A-nya tidak mau makan. Si A-nya tidak menerima. Kita sembahyang tujuan kita ujian kita kepada Allah, tapi Allah tidak menerima. Kenapa? Ibarat gaman tadi ada nang salah di situ, ada campuran nang salah, ada campuran nang sidin tidak mau menerima. Sidin kada menerima, sah diberi sidin pahala, beri sidin pahala. Orang awam beri sidin pahala juga. Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan sembahyang didudukkan sidin di hadrat sidin. Sehingga puluhan tahun sembahyang ada terbuka hijab. Kalau binatang lawan Allah nak dihadapi hari-hari 5 kali sehari semalam, bahkan sembahyang sunat macam-macam digawi tetap hijab kada kenal lawan Allah. Kenapa? Mungkin kada maaf karena ujar Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Pun hendak mencintai wahai hamba-Ku, jalannya sebutin aja. Apa jalannya? Fattabi'uni, umpati aku, ujar Nabi Muhammad. Tidak ada mau umpati. Ya, kita masih tentang Tuhan ada apa ya? Nah, di sini salah kita berkata. Kemungkinan bisa juga ulang. Kan sedikit ulang, gayanya sembahyang Tuhan macam-macam. Tapi bacaan yang disunahkan Nabi Muhammad ketika beruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada beruku luas. Maka itu sunnah Rasulullah. Allahumma ya Allah liman hamidah. Paham? Allahumma ada paham? Jangan sok-sokan kita nih. Hayati setiap gerakan, setiap bacaan di dalam sembahyang. Karena di dalam sembahyang kita sedang menghadap zat yang mulia. Andai kata di luar sudah menunggu, misalnya kan di luar nih tamu ada sedang menunggu, tamu mulia. Anggaplah Prabowo yang datang di luar nih. Lalu asalnya sembahyang kita tadi bagus, Allahu Akbar, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Prabowo datang di luar. Astagfirullah sembahyang sama dia abahnya. Maaf presiden ajar ini. Sikit sembahyang lagi mendengar presiden di luar ini madahkan sama dia. Oh. Sami Allahu liman hamidah. Bancang artinya bancang. Mana mulianya Prabowo lawan Allah? Kenapa? Jadi kita ini hendak balakas-lakas. Oh, kita hendak berusaha. Jadi macam-macam sembahyang yang membagi rezeki itu siapa? Allah. Yang sedang kita hadapi saat ini orangnya yang membagi rezeki itu. Kalau sahabat kita hendak mencari rezeki itu bukan di sana, bukan di dagangan, bukan di dapur, bukan di mana. Rezeki itu pada Allah. Bila Allah yang memberi, mudah. Kenapa jadi kita hendak pada dana sembahyang? Gara-gara apa-apa macam-macam. Nah, insya Allah kita kadang pun menghadap pada dana sembahyang. Nah ini. Yang terakhir, yang sunnah angkat tangan itu tadi ialah ketika bangkit daripada tahiyat
awal. Kan? Nang terakhir kan satu ketika takbiratul ihram, kedua ketika hendak ruku, ketiga ketika bangkit dari ruku, keempat yang terakhir nih ada lagi ini angkat tangan tuh ada lagi ketika imbah naik daripada tahiyat awal. Tahiyat awal itu apa? Ialah rakaat yang kedua ada pada sembahyang yang lebih daripada dua. Mencukup pada tahiyat awal. Maghrib 2 rakaat duduk tahiyat awal, naik dari tahiyat awal sunnah. Nah ini sahaja duduk tahiyat awal. Nah tutup naik, kalau kita naik Allahu Akbar pada rakaat yang kedua hendak naik dari tahiyat awal, tuntung dari rakaat yang kedua menyambung ke rakaat yang ketiga. Kenapa ini jadi perlu disampaikan? Kada sedikit orang sembahyang tiap kali naik daripada sujud hingga menang ini. Kada sedikit dong. Ada orang nang sunnah itu sebutin aja angkat tangan itu ketika naik daripada duduk tahiyat awal, bukan tuntung daripada sujud. Nah ini perlu diperhatikan, perlu diusahakan, karena banyak yang sudah sampai ini kelakuan kita itu tadi sudah mendarah daging, sehingga mendarah kayaknya, tapi kada diperhatikan tetap bilanya naik rakaat pertama sujud banyak tuntung sujud 2 kali Allahu Akbar. Makanya di imam misalnya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang Isya misalnya tuh empat-empatnya kayaknya tahu semua. Ini namanya ada mengerti kah? Atau orang dasar pada belajar kah? Atau dasar pada sadar? Atau empat. Itu masalah takdir. Nah, bisa ya. Surat 500 maksudnya kita bisa kita panggilkan ini 500 berapa adanya. Kemudian jadi kita bilang 6 sunnah juga diantaranya di dalam sembahyang itu ialah bertumakninah, memutus antara gawian yang satu kepada gawian yang lainnya, sekedar subhanallah atau sekedar menghina, ialah pada beberapa tempat. Yang pertama, yang sunnah itu begini. Kenapa enak begini di mana? Ampun, anak mengalih anak marangi buang kamera duduk dulu pulang. Tambahan sunat ketika tuntung takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan langsung baca doa iftitah, enak dulu. Allahu Akbar, enak dulu. Hanya baca Allahu Akbar kabira. Banyak orang nang ini nah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Makruh hukumnya. Enak dulu. Allahu Akbar. Enak dulu. Hanya Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira subhanallahi wa bihamdihi sampai tutup. Membaca tutup membaca doa kita, jangan langsung membaca Fatihah.
Bainak dong, sunat hukumnya memutus antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, sunat hukumnya memutus. Satu, batu maknina di situ. Kedua, memutus antara doa iftitah dengan ta'awud, yaitu a'udzubillah. Jadi tuntung baca doa iftitah apa tadi wa ma'am wa dari kaum wa minal muslimin. Bina hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak orang ada memperhatikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena hukumnya sunat. Banyak orang yang meninggal di dalam membaca Fatihah itu meninggal a'udzubillah atau a'udzubillah juga. Wabidari qawmil minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersambung makruh. Rasulullah kalau seperti itu, Rasulullah bernafas terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah pula memutus antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunnah pula. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tuntung membaca Fatihah sunat pulang, sunat. Kenapa? Memutus antara Fatihah dengan kalimat amin. Jangan langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan. Rasulullah pada seperti itu. Sunat hukumnya memutus. Bahinang itu putus. Putus kurang-kurangnya. Nah, tapi di dalam sembahyang itu sunat diisi dengan zikir karena namanya sembahyang secara lughatan doa. Ia menjadi sekurang-kurangnya kita disunatkan ketika ujar imam waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Hanya sunat membaca amin pertama sunatnya mengimbai imam. Mengimbai imamnya dari itu waladdallin. Imam hanya benar hanya baca amin. Seperti itu dari imam kekanakan tahun 45. Sunnah membaca amin kebinian kah lalakian kah cuma bila kebinian gemat bila lalakian nyaring imbai membacanya itu lawan imam sunnah. Kalau pada film di dalam kitab Ghayatul Muna, dalam kitab Ghayatul Muna syarah daripada Safinatun Najah. Di dalam kitab situ kalau ada kitab lah kenapa jadi disunatkan membaca amin tadi mengimbai imam? Karena imam ini hakikat imamnya adalah Rasulullah. Bila kita berbuat di belakangnya aminnya Rasulullah, maka amin kita itu diterima. Nah, orang amin itu adalah bahasa Arabnya istajib ya Allah. Amin artinya istajib ya Allah. Ya Allah kabulkan bahasa kitanya. Amin kabulkan
Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu mana? Garang siratal mustaqim jalan nang lurus itu jalan nang mana? Jalan kilometer mulai sampai ke anu nang lurus lain. Nang lurus jalan lurus itu artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan nang pian sepanjangan tuh nikmat pian aja pian bali. Siapa nang pian bali nikmat tuh di jalannya sepanjangan tuh para nabi, para rasul, para wali. Ulun minta nang itu ruangnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan pian bali ulun jalan nang kada lurus, yaitu jalan nang penuh dengan kemurkaan pian, jalan nang penuh dengan kesesatan. Jangan lu minta nang itu, lu minta. Mbahnya minta hanya bertahan berimpai lawan imam. Seakan-akan kita mengaramakan amin kita di dalam aminnya si imam. Karena hakikatul imam wasiduna Rasulullah. Kabul jadinya. Dan membaca aminnya itu pulang sunnahnya, aminnya ini banyak terbalik ini. Apa? Sunnahnya itu memanjangkan, memendekkan memanjangkan min. Kebanyakan kita amin. Terbalik, jumung terbaliknya malah. Tosak yang terbaliknya malah. Nah tadi Habib menampilkan video mobil terbalik bentuk atas. Membaca itu 2 rakaat, 1 alif aja. Di dalam fikih ulang nang disunahkan itu membaca bukan ada amin bukan akhirnya nyari ngomong amin kata orang ada belajar bukan bukan amin. Jadi hanya dipendekkan daripada minnya lebih panjang. Bagi baik orang imam jangan berdulu berimam takajub imam. Waladdallin. Amin. Ini berhadapan dengan ini. Ditinggalkannya imam. Aku pengen imam dulu. Sunnahnya tetap. Nah ini mulai banyak orang meninggalkan. Jadi putus takbiratul ihram lompatkan daripada i'tidal lompatkan pulang menuju a'udzubillah dengan bismillah lompatkan pulang berjarak. Waladdallin dengan amin itu pun berjarak. Nah itu sudah hukumnya. Kemudian yang terakhir supaya makin banyak perbendaharaan kita menuju ma'rifat kepada Rasulullah. Ma'rifat kepada Rasulullah itu adalah jalan menuju Allah Ta'ala. Apa? Ketika kita ini berdiri, kan bilanya tuntung ruku, ya tidak berdiri basah, cagat basah. Nah, ketika kita hendak turun dan sujud, sunnah itu mendahulukan tahtiyah, artinya bahasa Arabnya di dalam Qur'anul Mudah tadi, atau di dalam kitab sebutnya syarah daripada Safinatun Najah yaitu Kasyifatus Sajah. Sunnah kita itu mendahulukan ketika turun anggota yang di bawah dahulu. Nah, anggota yang di bawah, bila yang di bawah yang itu kan turun dahulu. Nah turunnya, jadi misalnya nih, Sami Allahu liman hamidah, Allahu. Imbahnya di turun, nang turun apa? Tangan. Nah, imbahnya tangan hanya dahi.
Nah, dahi. Jangan gunggungan. Mau ada barangnya orang gunggungan, ada benar. Karapatan, sok karapatan. Lalu ada pandang dahi, ada kawan. Lalu itu melipat gunggungan, salah tak sah sebahnya. Nah, sujud dahi. Naik, ketika naik ini mendahulukan fauqiyah. Anggota di atas dahulu, nah di atas kepala. Angkat kepala dahulu. Banyak kepala, hanya tangan. Hanya turun naik. Kenapa jadi ini perlu disampaikan? Banyak orang ketika turun dari atas. Nah, kalau dalam kepala kalau dalam adanya kepala, tangan, gitu. Allah, zoom. Allah, tangan baru Nabi Muhammad ada. Itu dulu. Bagaimana bagusnya lah? Allahu Akbar. Mana bagusnya lah? Allah. Bagus lah nih. Tak pandang di belakang Tuhan. Bulit kamu hamil Tuhan dulu. Ini dua kalau menjaga dan ini. Banyak naik, pulang naik. Sujud. Sekali naik apa? Kedua bulit. Dasar jumlahnya ketika bulit pulang ini. Nah aja. Paham lah. Yang situ kita lihat. Manggar lah. Yang situ dulu. Mudah-mudahan kita diberi paham yang benar dan dimudahkan untuk mengikuti junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap gerak dan gerik kita, di dalam atau di luar sembahyang. Hal-hal ini itu dunia yang salihah ya Allah di Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbana tarafna bi annana karafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatu alayna tawba taghsil likulli hawba واستر لنا العرات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة في الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
بالله